Nih manusia, dengarkan terlebih dahulu, tuanku. sihir-sihir yang ada di hewan ayam ini itu sudah berhasil dikeluarkan. Dan ada syarat-syarat yang harus kalian lakukan dan perbuat terhadap ayam ini. Yang pertama, kalian itu harus mendiamkan diri ayam ini di tempat di mana tempat itu berada di kegelapan ataupun di suatu ruangan yang gelap tanpa ada cahaya sedikit pun yang akan masuk. Teman. Dan yang kedua, ini membutuhkan waktu 40 hari 40 malam. Dan setelah kalian mendiamkan ayam ini di suatu ruangan yang tidak ada cahaya, di hari ke-40 nantinya dia akan kembali seperti biasa kembali. Oh, sudah berubah menjadi manusia kembali. Benar sekali. Seutuhnya. Seutuh. Karena ini pada saat proses itu nanti dia akan memperbaiki sel-sel yang ada di dalam tubuhnya sendiri. Oh ya. Kalau dikasih makan pun itu jangan sampai ada cahaya yang masuk. Yang jelas, ayam ini haruslah gelap. Enggak dikasih makan? Tidak. Gimana? Tenang saja. Tenang. Dia tidak akan mati. Tidak akan kelaparan. Ya syarat, bukan syarat kok. Kamu di orang mangan. Jangan ketemu sing satu dina ya. Asal kau ketahui, hanya 40 hari itu tidak menjadi masalah. Ya. Terus Karena saya dahulu pada saat mempelajari sihir-sihir ini, saya itu 99 hari nyepi di dalam ruangan tanpa makan sebutir nasi pun. oh ya nyepi ya. Berhasil berarti itu. Saya jamin selama 40 hari itu akan sembuh. Nah, pokoknya lirik aku tenang. Tidak gitu nah. Dia sedang kebingungan karena akan menahan lapar selama itu. Batuan tok menang hukum. Terus ada syarat lagi tidak itu? Tidak. Yang terpenting jangan sampai ada cahaya sedikit pun yang masuk ke ruangan itu. Kalian harus memastikan itu. Siap. Harus gelap berarti. Benar. Gelap. Cocok gitu ya. Sabar. Sudah katakan. Terima kasih. Kau sudah mau membantu Tuan Kumbah Dangik yang berdarah biru ini. Untuk masalah biaya, biar nanti saya urus. Saya akan meminta secara langsung kepada Tuan Kumbah Dangik. Ya, jangan lupa itu. Karena perjalanan saya itu sangat jauh. Ya, Memerlukan biaya yang sangat besar. saya paham. Terima kasih. Kau sungguh penyihir yang sangat hebat. Mantap. Kau hidup di zaman Nabi Sulaiman. Sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa saya. Ilmumu sudah sangat tua dan sudah sangat mumpuni. Baik, wah. Ya, terima kasih banyak ini untuk bantuannya. Masalah yang itu di belakang saja nanti. Saya takutnya nanti dikira saya sombong bisa membayar kamu lah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasmu selesai. Ya, satu lagi. Bayaran itu dulu. Mohon lambah. Hamba siap. Baru siap. Enggak siap pengen tak piti sih kamu. Ya sudah, Tuan Kumbah Dangik. Saya akan menghantarkan dia ke tepi pantai. Oke, monggo silakan. Hati-hati. Naik perahu apa? Benar sekali. Kebetulan potong perlu diri ya. Ini Tuan Kumbah Dangik.
Ya, Saya siap. tidak mau kau terluka ataupun ada lecet di dalam tubuh. Ya. Siap, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang kuna lereng, wis. Gimana ini Mas tadi Mas? Dan suku kok belum bisa katanya mendatangkan penyihir. Perlu dari Oh. perlu. Anu ngajak nih dia berdua. Ngajak ke priwisin, Pak? Hah? Gue. Kalau dilakoni anu rapatan ngurus dinan puasa ta nyolot cucu Mbak mati. Ngajak yo. Rika mbiyen kae kowe kok orang ngomong orang minum. Ya kan bedane niat karo terpaksa nih Mbak. Kenapa? Ini kok kayak paksa deh. Daripada sih nggak malik. Tenang sih anu lah. Ya sih. Iya nya sih Romo. Kau nenek. Dia ngatuh kayak. Mas, Salam. Sadik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Heran sekali saya. Itu Mas apa namanya? Saya menyampaikan fakta kepada raja, tetapi saya malah diketawakan oleh dia. Assalamualaikum Nyai Tarwina. Salah. Saya sudah menyampaikan semuanya. Saya sudah menyampaikan bahwasanya Valinta dia cantik karena pengaruh sihir yang dilakukan oleh penyihir agung. Dan saya sudah menyampaikan juga bahwasanya ada dari golongan manusia yang membutuhkan bantuan karena terkena sihir. Semuanya sudah saya jelaskan dengan gamblang. Tetapi Tuan Raja malah terbahak-bahak menertawaiku. Dia menganggap bahwasanya aku iri. Aku menghalang-halangi percintaan dari Cafas bersama Valinta. Entah apa, entah sihir apa yang digunakan oleh Valinta terhadap mereka semua berada di kerajaan. Maksudnya terbahak-bahak itu tidak mau menolong kita. Tuan Raja menganggap semua cerita yang saya ceritakan terhadap Tuan Raja itu adalah kebohongan, hanya lelucon belaka. Saya hanya ingin berusaha sedemikian rupa supaya kerajaan itu tidak diganggu oleh makhluk yang memiliki dua wajah seperti Valinta. Saya yakin lama-kelamaan Valinta pasti memiliki rencana buruk terhadap kerajaan. Dia menggunakan sihir untuk mempercantik wajahnya. Dia meminta tolong kepada penyihir agung, yang mana seluruh dunia pun juga tahu bahwasanya penyihir agung memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Lalu berarti belum bisa selamatkan untuk saat ini Rogun. Saya belum bisa menjamin keselamatan dari temanmu. Mungkin temanmu akan bisa selamat dan berubah seperti semula ketika kau membantu saya untuk meyakinkan Tuan Raja dan membuktikan bahwasanya Valinta benar-benar menggunakan sihir untuk mempengaruhi semua yang berada di kerajaan, terutama si Cafas. Ya, meyakinkan seperti itu kan memang membutuhkan waktu. Lalu kita memerlukan bagaimana caranya. Kita membongkar semua kebusukan-kebusukan dari Valinta yang dia lakukan terhadap Pangeran Cafas. Jadi kita harus membedah satu persatu dari permasalahan itu. Kita juga tidak tahu Valinta sekarang ada di mana. Apa iya benar Valinta dinaungi oleh penyihir agung itu?
Apa benar Felinta yang kau lihat masuk ke Sawiara itu memang nyata benar adanya? Kan kita harus mencari informasi itu lebih detail dan lebih dalam lagi. Oh, lah ngomong-ngomong, apa Felinta di pagi hari ini udah pulang ke kerajaan atau? Saya sudah melihatnya. Dia sudah berada di kerajaan. Baru saja dia pulang. Nih, sebenarnya Felinta itu siapa? Dapat dari mana itu Raja? Tuan Pangeran Javas. Javas itu. Felinta, dia itu tidak lebih dari seorang miskin yang mungkin saja dia mengharapkan hidup enak dengan cara memikat hati Pangeran Javas. Dulu, mungkin beberapa tahun yang lalu, sang raja mengadakan pesta. Pesta itu diadakan dan dipersembahkan untuk Pangeran Javas, anak sematawayangnya. Dia mengundang semua wanita di wilayah itu tanpa terkecuali. Bukan hanya wanita dari kerajaan, melainkan wanita dari golongan apapun, baik itu kaya ataupun miskin. Pesta itu berjalan lancar. Banyak wanita yang berasal dari kerajaan lain yang lebih mentereng, yang lebih memiliki jabatan dan memiliki kerajaan. Pesta itu berjalan lancar. Sang raja berdansa dan Pangeran Javas pun berdansa dengan seorang putri cantik. Namun di tengah-tengah acara pesta itu datanglah seorang wanita. Dia cantik dan rupawan, berpakaian anggun, bertutur kata sangat sopan, dan memiliki paras yang sangat cantik. Dia Felinta. Lalu Pangeran Javas menghentikan dansanya bersama putri dari kerajaan lain. Dia melepaskan tangannya. Lalu Pangeran Javas berjalan menuju Felinta. Karena kecantikannya, bahkan semua putri, semua wanita yang hadir di dalam pesta sampai tidak bisa berbicara melihat kecantikannya. Kayak di Namun dari situlah saya merasa ada keanehan. Saya mencoba mencari tahu dari mana dia berasal dan apa asal usulnya. Ternyata dia adalah seorang wanita miskin yang tinggal di sebuah gubuk di desa Sigar. Dia anak sebatang kara. Orang tuanya sudah meninggal dunia. Namun saya tidak yakin bahwasanya kecantikannya itu murni dari dia lahir. Saya meyakini bahwasanya kecantikan yang ada pada Felinta adalah hasil dari sihir, diperkuat lagi dengan kejadian sekarang. Bagaimana mungkin seorang wanita yang miskin, bahkan untuk makan saja saya rasa dia akan kesusahan, memiliki gaun dan memiliki kulit yang begitu putih, begitu menawan, dan perhiasan yang begitu indah yang menempel di badannya. Coba kau bayangkan saja, rumah yang tidak bisa dianggap ataupun dibilang itu rumah. Saya bisa mengatakan itu adalah sebuah gubuk biasa, ditinggali oleh seorang wanita. Namun yang tinggal di gubuk tersebut
memiliki penampilan layaknya seorang putri dari kerajaan. Apakah itu tidak aneh? Kayak gini saja, Nyai Parwinta. Kita tidak bisa memastikan cerita itu nyata benar adanya sebelum kita mendengarkan dan melihat secara langsung kejadian nyatanya seperti apa. Nah, jika memang itu terjadi benar, apakah jenengan sudah yakin apa yang jenengan terima cerita itu memang nyata adanya? Saya yakin sekali. Saya yakin sekali Valinta adalah wanita miskin dan kecantikannya dia dapatkan dari hal yang tidak bersih ataupun sihir. Baik, jika memang seperti itu, langkah awal paling tepat itu kita justru datang untuk mencari tahu seluk-beluk dari si Valinta itu di Desa Siga. desanya si Valinta itu. Kita bisa tanyakan sana sini warga sekitar atau mungkin keluarganya. Nah, dari situ nanti akan menemukan sebuah titik terang siapa sebenarnya Valinta, langkah apa yang pernah dilakukan oleh Valinta, lalu kejadian-kejadian apa yang pernah dialami oleh Valinta sampai sebegitu dahsyatnya ketika mendatangi pesta itu kan. Nah, dari situ nanti kita kumpulkan, nanti kita satukan, nah nanti kita bisa lihat celah jalan arah kemana. Yang jelas kita harus bergerak dengan cepat. Di sisi lain, kau menginginkan temanmu yang dikutuk ataupun disihir menjadi ayam kembali ke bentuk semula. Ya. Dan di sisi lain pula, saya ingin kebohongan besar yang dilakukan Valinta terbongkar dan Pangeran Javas beserta Tuan Raja tahu atas kebohongan itu. Kita harus bergerak cepat. Sudah tidak ada waktu untuk bersantai-santai, terutama bagi saya. Saya tidak mau keluarga saya, Pangeran Javas dan Tuan Raja masuk dalam perangkap dari Valinta. Nanti malam tolong antarkan saya untuk mencari tahu siapa sebenarnya Valinta. Di mana daerah asli tinggalnya? Ya, nanti biar saya yang mengulik di sana. Ya, Ya. saya bersedia. Saya akan antarkan kalian ke desa Sikar, di mana desa itu adalah desa dari Tuan Putri Valinta yang sedang berbohong itu. Dan juga saya harap kalian bersabar atas kutukan ataupun sihir yang dialami oleh teman kalian. Semoga saja ini adalah jalan bagi kita berdua. Amin. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mas ini mas? Jadi Tuan Rajanya malah tidak percaya bahwasanya di sini itu ada penyihir maksudnya loh. Kita belum kayak dapat informasi banyak tapi dalam waktu yang singkat nih. Jadi kita tidak bisa memilah dan memilih apa ya ada kaitannya, apa ya itu loh. Karena belum ya jelas belum dijabarkan sebenarnya mas. Ya makanya ini kita mulai menyelidiki si Valinta yang kita curiga makhluk gundul itu berawal dari tempat tinggalnya sebelum dipinang menjadi seorang putri oleh Pangeran Javas, anak dari Tuan Raja Javas. Bi apa? Nanya. Ya, Ini jawab nggak? ya. Bumi siapa?
Buni. Bunyi suara. Bisik, Mbah. Ini cuma itu Yang berisik. jangan Ya, itu teman-teman darah ya. biru loh. Jika memang benar apa yang kita pikirkan bahwasanya makhluk gundul itu adalah Felinta, dan ternyata Felinta memang berlindung dari penyihir agung serta mengubah dirinya agar selalu cantik di depan pangerannya. Wah, berarti kita sudah semakin jelas bahwasanya Felinta melakukan suatu hal untuk mempercantik dirinya agar menjadi ratu di dalam kerajaan. Dan setiap malam dia datang ke hutan ini hanya karena takut berubah di sana gitu apa gimana kan nggak tahu gitu ya Mas ya. Tapi satu nama lagi sih, Frenti itu siapa itu? Informasi dari Pak Lurah. Yang dicari oleh Felinta. Yang dicari oleh makhluk gundul. Yang kita pikirkan itu adalah Felinta. Allah. Ya. Semoga kita menemukan jalan terbaik. Terus ini gimana ini? Kayaknya memang perlu bantuan kodamnya Mbak Cangik lagi ini, Mas. Sangat membantu kok. Mbah, kodamnya pinter ya Mbah yo. Kodam yang dilemboni. Pinter ternyata yo. Yakin. Ngaji lah. Monyong warai gue. Warahmatullahi wabarakatuh, Paman. Damar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Paman. Paman Marcel. Sehat? Alhamdulillah. Saya dalam kondisi sehat. Saya datang kemari menghadap kalian, terutama dirimu Paman Kana. Saya hanya sekedar ingin memberitahu bahwasanya kerajaan peninggalan dari ayahanda Tuan Raja Rakasota almarhum sudah memilih saya menjadi seorang raja. Alhamdulillah. Ya, selamat ya. Selamat ya, Damar. Wis, dah. Semoga selama mengemban amanah Damar bisa Istiqomah. istiqomah, bijaksana, adil, serta menjadi raja yang dicintai oleh masyarakat. Ya Paman, saya pun menyadari bahwasanya kedudukan menjadi seorang raja adalah sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Dan yang saya yakini, ini akan menjadi pertanggungjawaban saya ketika saya sudah tidak ada. Dan kedatangan saya kemari, Paman Ganang. Paman Ganang tentunya tahu saya barulah diangkat menjadi seorang raja. Di umur saya yang masih muda dan belum banyak pengalaman, tentunya saya membutuhkan nasihat-nasihat dari orang yang lebih tua. Saya berencana ingin menjadikan Paman Ganang penasehat, namun bukan bertugas di kerajaan, melainkan teman curhat, penasehat yang terhormat yang bisa melakukan apa saja di luar. Namun ketika saya mendapatkan masalah, saya akan datang kepada Paman Ganang dan meminta Saran. nasihat terhadap Paman Ganang. Itu terlalu berlebihan buat saya, Damar. Karena apa? Itu maksudnya. Di lain sisi saya masih sibuk dengan urusan duniawi. Ya. Di lain sisi kemampuan saya yang tidak mungkin mampu untuk bisa bijaksana di dalam kondisi apapun. Ya. Ada jauh yang lebih bijaksana seperti Raja Dowobilo, Eyang Madri Guntala, Eyang Wijaya Pantolo, dan para jajaran-jajaran yang lainnya. Ya kalau sekedar bercerita monggo Damar.
silahkan. Tapi kalau jadikan benar jangan. Ya, lagi pula kemarin Tuan Raja Donggobilo mengatakan ingin mengajari Damar bagaimana cara menjadi pemimpin. Nah, ya kan? Tuan Raja Donggobilo sudah datang kepada saya dan mengatakan hal itu. Dia akan mengajari saya secara perlahan. jika saya ingat perjuangan menjadi raja, itu menyedihkan Damar. Iya Paman, Penuh dengan lika-liku, dan banyak yang dikorbankan. namun Kemarin semua yang terjadi karena Terjadi. yakin pundak Damar itu kuat. Adanya saya menjadi raja juga belajar dari permasalahan yang belum lama ini terjadi di kerajaan. Para rakyat mendesak untuk saya segera menjadi raja, supaya tidak menjadi rebutan di kalangan keluarga kerajaan. Oh ya, Itu, Pak. mohon maaf Damar, bagaimana keadaannya sekarang dari Ibunda Dewi Lanjarsari dan Wulan? Ya, pimen. Untuk ibu, dia masih terpukul atas hilangnya adik saya yang sedang dalam kandungan itu. Apalagi mereka adalah kembar seperti saya dan Wulan. Oh, dan mohon maaf sebelumnya jika pertanyaan saya itu karena pribadi. Dari berita ataupun kabar yang dilontarkan oleh Balikoh waktu itu, apakah benar Wulan telah dinodai oleh Balikoh? Alhamdulillahnya, kabar itu adalah kabar bohong. Alhamdulillah, ya Allah. Ternyata itu adalah gertakan dari Balikoh supaya saya tidak ditunjuk ataupun saya tidak melangkah ke tahta kerajaan. Saya sudah menanyakan langsung itu kepada Wulan, dan Wulan sudah mengatakan bahwasanya dia tidak diapa-apakan ketika dibawa oleh Balikoh. Alhamdulillah. Hanya saja memang ada perlakuan kasar dari Balikoh terhadap Wulan ketika Wulan ditahan. Alhamdulillah semua masih terjaga, Damar. Tugasmu sekarang menjaga adik dan ibu. Iya Paman. Karena yang namanya ya kerajaan ya, siapa yang tidak ingin merebutnya. Belajar dari kejadian yang tahun lalu sebelum Damar belum ada. Ayahmu pernah mendirikan kerajaan namanya Raja Rakasota, Kerajaan Rakasota. Ya. Namun itu harus direlakan karena penjajahan itu. Dan sekarang diurus oleh Mahagur Santanu ya. Ya. Alhamdulillah setelah beberapa tahun kemudian Dewi Lanjarsari ibumu kan mendapatkan kerajaan dari kakeknya, dari bapaknya, ya, yang sekarang diambil alih oleh Tuan Damar. Ya. Jadi mempertahankan sebuah kerajaan itu memang tidak mudah, Ya Paman. karena semua dari golongan manapun menginginkan sebuah tahta, Ya. harta, apalagi ada wanitanya. Komplit. Mungkin itu permasalahan saya sekarang. Harta, tahta udah, wanita Belum. intinya Tuhan tidak akan pernah salah mengirimkan jodoh kepada hambanya yang memang dia sudah memperbaiki diri. Tenang saja Damar, Ya, Pak. siapa yang tidak mau sama Damar? Ganteng, masih muda, Nomor taji. bijaksana, sudah jadi raja. Betul. Nggak kayak Ya, saya, Pak. sudah tua, Assalamualaikum. nggak jadi apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang salah mas. Oh ya, yang, Assalamualaikum. Jangan tepang gue yang. Assalamualaikum yang. Ngandani kue yang, yang, coba gitu sih nom jadi raja. Ayo nyung ya wis tuwa ora dadi apa-apa, plek-plek iki yang. Utangnya akeh mending yang nyong tayang. Ya selamat, kau sudah di raja. Jadi si bijaksana. Bayangnya dulu waktu muda udah bijaknya pol. Ya. Murah Ya katanya berapa menurut wawai anak
banget lo mana. Iya ya. Semoga ya ditiru. Amin. Damar masih perlu banyak belajar. Dan mungkin Damar akan belajar terhadap Eyang Marta. Ayo aja. Jangan Pandana Marta. Terbuka lebar. Ini Raja Damar bersilaturahmi ke tempat Eyang. Damar Sota. Damar Sota sangu tapi aja legeh. Iya ya. Gue itu kan pemahli. Iya. Anak ya. Mungkin Masih nyambatnya Eyang. Eyang bapak. Bapak kaki. Bapak kaki ya kena. Jadi sambatannya ya sing kepenak lah. Yang mudah aja gak apa-apa. Nek ning kok kepenak ya. Ning bapak kaki ya kepenak. Bapak kaki. Bapak kaki. Maksudnya itu Tuan Damar mohon maaf Tuan Damar. Baik Bapak kaki. Tuan Damar mohon maaf ini. Bapak kaki Marta. Ini yang Martaji itu naksir sama ibunya jenengan seperti itu. Jenengan mau mempunyai ayah seperti ini sih? Saya tidak ada masalah kalau ibu juga setuju akan hal itu. Aduh. Ya, Saya tidak mungkin akan berani membantah apa ketentuan dari ibunda. jodoh memang tidak ada yang tahu. Iya Bapak kaki. Ya, semua itu rencana dari Gusti Allah. Walaupun sekarang urung, tapi ya nanti, Iya. bisa mengerti. Ya yang Ya, ya Pak. ya. Ya sudah Bapak kaki. Damar akan melanjutkan tugas pertama Damar menjadi seorang raja. Ada banyak yang saya urus. Dan Paman Ganang, Siap Damar. saya mohon maaf telah mengganggu Paman Ganang. Tidak sama sekali. Terima kasih atas apa yang sudah dilakukan Paman Ganang terhadap Damar. Semua bantuan-bantuan terhadap Damar. Sudah punya nasihat apa, Urung? Penasehat kerajaan sudah Bapak kaki. Namun saya memang membutuhkan banyak guru untuk mengajari saya bagaimana untuk menjadi seorang raja yang baik. Guys, gampang. Bapak kaki ya, siap. Iya Bapak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati anak lanang. Ya. Ya. Rasa-rasa. Iya. Putune ki yang. Iya kok. Jangan mikir-mikirnya kepribadian. Ya ora mikir-mikirnya kena siki-sikine kayak kue. Siki komiki. Niki ya wis liwat. Jenah putra. Ya. Gue ada Bisa pun dari pitik yang. kun. Gue tuh lihat andeng-andengnya sih anak gue yang. Tadi ketemu kayak Sogun yang. Ngelambe gue Kun lambe. itu saja apa? Gue cali sing ngrawat. Wis yang tapi kan gak sebengi nang kene kan. Ngelekup. Rekep. Jenah putra. Ya. Yang turut prihatin kun. Yo ini jane kita ngomong yang arep ngising ya kok ngomong tapi kan benar. Iya. Yang sabar ya. Ngutul ya tebudalane. Angger. Ya, yang usaham kok. Udah yang sabar 40 Gue semua gue. Semaur yang. 40 hari dijamin mari Sogun lagi ini. Iya nang. Gak tahu yang Gue belum teman. pasti. Tapi jaro 5 jam yang. Lah. 40 dina. Kuat ini yang rialet ini yang. Yang ini rialat. Rialat gitu ya, mbuh. 40 hari itu dela lu yang. Ngutul udah rembangan ya. Lemes. Beluk urut nang nenek. Ya itu sih kalau jenengan, kalau niat ya. Tapi ya, ke macan tadi Sogun pawakannya ya. Ya, gue teli gue mendol-mendol. Kurang apa dangi kuling ngempani. Jeluknya nasi padang yang. Oke. Ini ya nacan. Ngono Sogun lagi kon ketika iki ya. Dilakon. Iya. Iku ling rumah sing temenanan. Masya Allah yang nyosok. Pangan-pangan ya aja Kurang. barangan. Wasiatnya nasi padang tukupnya ya. Tapi tentu nasi padang tuh ora duwe nginum yang. Dange keri wis seret nemen jare gue. Oh, yang mengada-ada maning. Oh, biasanya kan mangane akeh.
Iya yang tak lebihin ya seporsi yang. Ojo, melas. Ya kurang belas apa saya. Itu betul melibat itu saya mana-mana ngomong. Lah, Apa maning? dia kan komiki ngomong Jerman iki kira 40 Padahal dina. Lah sekarang cara kue kan wato ya mau pirai. Itu pacak nak. Ini tadi sudah dibilangin agar siap dan dia bilang mau. Ya kan udah Perkara- makhluk hidup. Maksudnya kawin aku aja mge. Lah ya mau di WC yang gak ada orang kue. Dia mau kok sok ngawin aja nya. Ya kan mau jadi cerita. Kun. Rasanya pimen ngawini kue. Astagfirullah ya. Pirai. Pirai yang harus dituruti. Nindas. Kayak beli buning gas sih buning weteng yang lah. Jadi yang ngising-ngising kan orang ngebelek sing kue. Nyek. Oh saya dibeli. Jadi cewokin barang aja kue. Ya tak dus yang malah orang kok cewoki. Di si sapa? Tuanku Badangik. Sang keturunan kesultanan. Sampai. Kok tambah Badangik? Mohon maaf, Tuanku Badangik. Ada sedikit masalah. Perkenalkan ini Oh siapa? Eyang Martaji gitu. Eyangnya Ningik. Jangan mengaku-ngaku. Dia Dia adalah keturunan darah biru. Aduh kamu ya mohon maaf yang sebelumnya ya dia baru ketemu jenengan sih jadi angel jelasinnya. Darah biru. Iya maksudnya. Dia keturunan kesultanan. Kau jangan mengaku aku. Sriwajasum. Sultan Sriwajasum. Diem dulu diem jenengan nggak usah. Sultan Lempong. Tolong diam. Saya sedang mengatakan sesuatu. Nah, Diam dulu sebentar ini ada informasi apa jenengan Cun? sudah. Orang tua lebih baik diam. Tel katel, sopan. Seperti ini, Tuanku Madangik. Bagaimana? Ada sedikit kendala, ada sedikit masalah dalam proses penyembuhan dari Sokun dirubah menjadi ayam. Sokun ya. Ya, sang penyihir yang berasal dari kerajaan Nabi Sulaiman itu Ngomongnya dulu. memiliki kendala. Jadi selama 40 hari dia harus membacakan mantra dengan syarat-syarat yang harus ada dan harus disiapkan. Semua syarat sudah hampir terpenuhi. Ada yang kurang berarti masih. Ya, hanya ada 2 syarat lagi yang belum terpenuhi dan itu sangat susah dicari. Ya, apa itu maksudnya di dunia saya apa di duniamu? Dimanapun, asalkan syarat ini benar-benar masuk ke dalam syarat yang sudah ditentukan. Apa maksudnya katakan barangkali kan saya bisa bantu itu nanti. Syarat yang pertama. Syarat yang pertama adalah kerbau cemani. Pada baik. Kerbau cemani Cemani betina putih. yang memiliki tanduk panjang 6 meter. lebih dari 2 jengkal. Bukan 6 meter. Yuh. Kebor kare pirang kowe, Pak. Dan yang satu lagi, Apa? ikan yang memiliki rambut di bawah bibirnya. Tolong apa? Untuk menyembuhkan Sokun. Benar-benar teman aneh. Ini adalah permintaan dari sang penyihir yang hidup di zaman Nabi Sulaiman untuk menyembuhkan teman dari Tuanku Mbah Dangik yang bernama Sokun yang dirubah menjadi ayam. Ya begini saja. Untuk masalah syarat yang kurang, kamu harus usahakan itu. Jangan sampai tidak dapat. Kamu kan bisa bicara dengan kerbau. Nah, kan bisa dengan kerbau atau ikan itu ya. Cari itu. Nanti kamu kalau kurang bayaran datang. Mungkin ini akan membutuhkan waktu dan
proses penyembuhan. Ora baik kok. Secepatnya kamu dapat syaratnya kudu kowe. Kecam-kecam kok. Laksanakan Tuanku Badangi. Tolong jangan marahi saya. Ya, makanya kamu dapat syarat kamu langsung cari aja, nggak usah laporan ke saya. Tolong. Tuanku Badangi jangan marah-marah. Nanti aura dari darah birumu Cuma burbun. tidak kelihatan. Ya. Makanya kamu jangan bikin saya marah dengan laporan-laporan sepele gitu. Kamu langsung satu-satu cari. Baik Tuanku Badangi. Nah, silakan. Saya lagi ada perlu ini sama eyang saya. Sendika dawuh Tuanku Badangi. Salam. Yang ini mau pulang ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manut batir Mbah Dangi kok. Wedi banget coba ya awas sih wedi banget mau niku Mbah. Kawit kapan untuk ingon-ingon dua anak buah. Lu ketuan. Mereka tak kenal yang ini sebenarnya yang Kurang ngerti masa lalu mbok. Masa lalu. Iya. Masa lalu. Kami ki ngomong Jericho darah biru turunan Sultan. Sultan apa? Gaya Sultan Perang kayak Sultan nih kayak Kija. Makasih Sultan Soro nang kana begenap ku. Ini Sultan kok nang sembarangan. Lah ya Pak aku teh ya iya ini yang mau ngaku sih mending pokoknya. Ngakul anu. Panu ngakul. Yang aku turunan Sultan yang orang mungkin nyodolannya karo Rika. Ini usul ke anak yang ngororan keraton ya nang omah mewah wis. Yo aku sing biyane bangunan ninggon kerajaan orang aku. Kayak tirung-tirung ngagul kerajaan. Ya, lah, kemana lagi jaga? Iya, jaga mbok menjaga kerajaan wis cikal yang ngerti. Dengan ketugas. Bisa kembar lagi kanda. Tugas gue. Kerajaan lah. Orang aku warna biru. Alah, kok butuh dibahas. Gue ngakule keturunan. Yang penting kan si kursi, Pak. Relok tambah ngulit tambah kami iki malah kuliah wes syarat kaya aneh-aneh. Apa yang ada gue tutut buri sirang syarat-syarat gue. Ya manut iki yang ngono bodoh dijajal seperti itu. Wah, yang bodoh bersangit. Lah, unjara sih turunan ngendika nalikane zaman Nabi Sulaiman kembung anu tua. Urung ana rikacan. Hanya teh yang malah urung-urungan. Ya mulane itu. Mana supaya urip enggane urip ya kayong. Berarti kan sakti yang belum ada rika. Lah, ngapa dirunanya itu sensitif buat nyembah-nyembah meringong kayak kayak iki. Monggo. Bisa langsung diladeni di Bang Jengkel. menanak. Enak banget. Nak aja lagi. Bicara kok ngakul kira kan tak. Lho Rika baik sering ngagul kok yang. Ngaca yang ngaca. Ayo bocah kembar lagi kan. Sing jenenge ngakul kuwe. Oli, tapi kan kudu anak lanjaran mau-maune. Ngau pakem iki ngomong bae. Anu buri-burine riwayat-riwayat teh. Genah, Rika wis bener apa burung? nyontah. Orang kena tutup. Ora kena jatuh buri bener kowe. Ya, Nyong takone siji Rika kuwi wis bener apa burung? bener. Bener wis. Apa bener nyong? Ya maksudnya oke aja. Itu dulu yang sudah saya bilang itu dulu yang itu luwian dulu. Kok kayak gue mau ujung-ujungnya kok berarti kan kok goroh kowe goroh. Wis yang wis. Gue kok enggane kan. Oke, sokun dipikir nage. Sindep. Lah aku sih sindep kowe enggak ngerti. Orang anak gue ne baru kan digorohi malah nempuh mari ngawak itu. Oh, malah nyupatani yang Suruh jembatan. nggak boleh kayak gitu ya. Wis, sokun dipikir nage kepriwe carane. Wei. Ya, iya wis lagi tak usaha. Usaha apa? Usaha sing kepriwe iki? Kalah. Di mau tak kolat nak pitambah marinti. Allah. Keluyuran berarti tentok ngomong. Aye nyong tak gone keluyuran ge ya nu keluyuran jenanu. Ora jere blok. Oh. Ngetranda be. Kita kira ngirus dik. Biru beneran. Buat tamu ya. Apa sih?
Bener. Gatel banget tuh. Gua gatel ngomong terus. Kan kudu bae kon, kudu orang ngunjak piye. Ya kok semingkir. Oke. Teh, Oh, aku angkat nempo mari kok. Iya, Cak. Dulu ngiyang lah. Aku tah. Ya. Ayo ngurus salah kecelok kayong. Mbah, takoni Mbah. Salah kecelok kuwi bagi. Takoni jajal. Wingi lagi ana masalah tulung-tulung mending siapa? Lagi dibedak-bedak. Aku tadi jadi makhluk ora sombong dan ora pengen ngungkit-ngungkit sing wis. Enggak kayak itu. Petungan, itu petungan. Lah tadi saya diem loh yang. Alah, mbak ini ngerti. Petungan. Lu aku lagi jaluk turun tak maling butuh naik. Giliran butuh kayak gitu. Bukan gue. Ngerti nyong. Tapi kan saya nggak bilang yang, nggak kocap, nggak ngomong kan. Tapi kan mut-mut gitu lambene. Kata siapa lambene dasar kayak gini kayak ketutan gue ketutan. Anu orang ngomong orang sita ketutan tapi naik. Aduh yang. Ya bisa. Dalam mani awan. Ya Sogun selidik. Kesolusinya priwe yang Sogun yang lah. Kayak mengkonyong jajal tak golat maring kana kiblat wetan. Biyen tah nyong ya tahun duwe. Kanca patir. Cinta yang. Yo ahli suwuk menan gue. Mbok ning kene ana di pasangi apa? Terus engko gue sandine cimpotkan. Oh iya. Ya kenambok nang nyong usahna gue. Ya apik kowe. Gue. Kan usahane tekan mari anak kun sapre kun ya. Kita gawe sapa? Tahu nang Mas apa? Kanang. Kowe dia gitu anu. Boleh manggo malah. Kun ya. Saru. Lah, apa hubungannya kok saru? Kan bila pengen ambil saru ya. Astagfirullah utek arutek. Jangan cek lagi berejal. Udah yang. Umah semut maksudnya nyong yang. Ora. Masa aloh. Nyong ngerti pol. Das-das kok. Berarti utek Erika kayak gini saru. Ya nanti kayak kita goreng hari yang ke rumah semut. Itu yang aja juga. Iya dah. Saya mau belum ramu. Yang baru kayak gini jeneng udah saru. Kayak nggak nemik orang taruh kayak gini. Bagian gampungnya gembok. Asal. Lah. Kita pikirannya jenengan baik berarti. Ya wis nang, aku tak kolet. Enggak, siap. Apa kan ngono. Ya Jang. Sebenarnya Salim. Udah. Ya yang. Tapi mau pilih pacak lamanan kue. Coba tadi aja mau jadi sokun. Dari di sokun ini ayam ta. Udah lah karena wong kepungan ya berek malah. Iya yang. Ya mak, kok selamat ini. Wis mau mikir. Ya Sogun maning ki jare nyeluk. Sogun maning ki ya. Jadi sokun pengen ngerak-ngerak ini di kaki yang. Yang pengen ngerakal jadi gue. Iya kan, selek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, masih gede. Yo, mbuya mertajine ini jono mas semut mokap nggo omah. Oh, ya itu model dik. Iya. Barang sing nyelempit ke kena di perkara, Mas. Udah apa sigar apa sih? Mau? Sigar. Mau kepek. Alas sigar. Oh, yo Desa. Iya, desa sigar. itu apa nih, Baik teman-teman. Jika kita memaksa untuk hadir sekarang ya kita mungkin kesiangan. Dan layak luyu. dasarnya sekarang gimana? Masuk di situ. Iya. Kita istirahat dulu. Jadi ngomong sarannya. Ya, terima banget. Nah, Ini itu ya teman-teman ya, saya tutup. Kita mau pulang dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam santara dan salam om. Swastiastu.